Dengan diterangi oleh beberapa obor, maka jenazah Rangkut kemudian dimakamkan di pemakaman desa di tepi hutan Prawoto. Malam itu di halaman pesanggrahan Prawoto telah diterangi beberapa buah obor, dan ketika malam memasuki wayah sepi wong, Sunan Kalijogo disertai oleh beberapa orang santri dari pesantren Kadilangu telah tiba di pesanggrahan Prawoto. Setelah lewat tengah malam, bumi Prawoto yang telah berselimut gelap malam lelap tertidur. Hanya terdengar suara kepak sayap kelelawar, sekali-sekali terdengar suara burung malam, diselingi suara lolongan anjing hutan yang berada di tepi hutan Prawoto. Beberapa orang masih berada di ruang dalam, duduk menunggu jenazah Sultan Demak dan Prameswari yang terbaring di atas dipan yang diletakkan berdampingan. Ketika malam telah berganti pagi, seisi bumi Prawoto pun telah terbangun. Gelap yang menyelimuti bumi di seluruh Kesultanan Demak telah menghilang dan berganti dengan terangnya sinar sang surya. Pagi itu jenazah Sultan Demak dan Prameswari segera akan dimakamkan. Rakyat Prawoto dan sekitarnya telah memadati pesanggrahan Prawoto. Ratusan perwira dan prajurit Demak dari berbagai kesatuan telah mengantarkan Sunan Prawoto dan Prameswari ke tempat peristirahatan yang terakhir, dan Kesultanan Demak pun berkabung selama beberapa hari. Bersamaan dengan pemakaman Sunan Prawoto, seorang prajurit Wirotamtomo yang diutus untuk menyampaikan berita layu telah sampai di Kadipaten Pajang. Temanan dan penjawi yang sedang berada di pendopo kemudian mengantarkan prajurit Wirotamtomo itu menghadap Adipati Hadiwijoyo yang saat itu sedang berada di ruang dalam. "Kanjeng Adipati, ada seorang utusan dari pesanggrahan Prawoto ingin menghadap," kata pemanahan. "Ya, kau utusan dari pesanggrahan Prawoto, prajurit?" tanya Adipati Hadiwijoyo kepada utusan itu. "Ya Kanjeng, saya diutus untuk menyampaikan sebuah berita layu," kata prajurit Wirotamtomo. "Berita layu? Siapa yang telah meninggal dunia?" tanya Adipati Hadiwijoyo. "Sunan Prawoto beserta Prameswari telah meninggal dunia, Kanjeng Adipati. Keduanya kemarin malam telah terbunuh di kamarnya," kata utusan itu. "Siapa pembunuhnya?" tanya Adipati Hadiwijoyo yang terkejut ketika mendengar Sunan Prawoto dan Prameswari telah dibunuh orang. "Saya tidak tahu, Kanjeng," jawab utusan itu. "Baiklah, kau boleh beristirahat dahulu. Kakang Pemanahan, suruh seorang prajurit untuk mengurusi utusan ini. Setelah itu sekarang kumpulkan semua Nayaka Praja Kadipaten Pajang. Pagi ini juga aku akan segera berangkat ke pesanggrahan Prawoto," kata sang adipati. Saat kemudian Adipati Hadiwijoyo memberitahukan kabar itu kepada istrinya, Ratu Mas Cempaka, adik dari Sunan Prawoto. Betapa sedih dan terkejutnya Ratu Mas Cempaka ketika mendengar Sunan Prawoto telah terbunuh bersama Prameswari. "Kita berangkat ke Prawoto sekarang, Kanjeng Adipati," kata Ratu Pajang. "Ya, Ratu, sekarang siapkan beberapa barang yang akan kau bawa ke pesanggrahan Prawoto," kata Adipati Hadiwijoyo. "Baik, Kanjeng Adipati," kata Ratu Mas Cempaka. Ratu Mas Cempaka kemudian mempersiapkan beberapa lembar pakaian dan keperluan lainnya yang akan dibawa ke Prawoto. Sedangkan Adipati Hadiwijoyo segera keluar dari kamar menemui Nayaka Praja Pajang yang telah menunggunya di ruang dalam. Di sana telah berkumpul semua Nayaka Praja Kadipaten Pajang, Patih Manca Negara ngabehi Wilomarta, ngabehi Wuragil, Wenang Wulan, Pemanahan, Penjawi, Juru Martani, dan Danang Sutawijaya yang sering dipanggil dengan nama
Mas ngabehi loring pasar. Semua Rayaka Praja Kadipaten Pajang. Tadi baru saja ada utusan dari Pesanggrahan Prawoto yang membawa sebuah berita lelayu, kata Adipati Pajang. Kemarin malam Sunan Prawoto yang menjadi Sultan Demak telah terbunuh di kamarnya bersama Kanjeng Prameswari, kata Adipati Hadiwijoyo. Sebentar lagi aku bersama Ratu Pajang akan berangkat ke Pesanggrahan Prawoto. Patih Monconegoro kau yang mengurusi semua masalah di Kadipaten Pajang selama aku pergi ke Pesanggrahan Prawoto, kata Adipati Hadiwijoyo. Sendika dawuh Kanjeng Adipati, kata Patih Monconegoro. Kakang Pemanahan, Kakang Penjawi, dan Ko Wenangwulan seperti biasanya kalian ikut pergi ke kota raja. Segera siapkan kuda dan perbekalannya. Bentar lagi kita berangkat, kata Adipati Pajang. Sendika dawuh Kanjeng Adipati, jawab Wenangwulan. Kakang Kemanahan dan Kakang Penjawi besok sepulang dari Pesanggrahan Prawoto kita akan singgah sebentar di Kadilangu menemui Kanjeng Sunan Kalijogo, kata Adipati Hadiwijoyo. Sendika dawuh Kanjeng Adipati, kata Pemanahan dan Penjawi. Sutawijoyo, kau ingin ikut pergi ke Pesanggrahan Prawoto dan ke kota Raja Demak, tanya Hadiwijoyo. Ya Anda, kata Mas ngabehi loring pasar. Baik, kau bersiaplah ikut aku ke Pesanggrahan Prawoto, kata ayahandanya. Terima kasih ayahanda, kata Danang Sutawijoyo. Kakang Jurumartani, kau juga ikut ke Pesanggrahan Prawoto, Kakang, kata sang Adipati. Sendika dawuh Kanjeng Adipati, kata Jurumartani. Kita pergi bertuju, sebentar lagi kita berangkat, kata Adipati Pajang. Kemudian ia pun membubarkan pertemuan itu lalu berjalan menuju ke kamarnya. Berapa saat kemudian sebelum matahari mencapai puncak langit, 7 ekor kuda telah berlari meninggalkan dalam Kadipaten Jipang menuju ke daerah Prawoto. Beberapa bungkusan yang berisi bekal dan beberapa perlengkapan lainnya telah disangkutkan di pelana kuda. Mas ngabehi loring pasar juga ikut ke Prawoto, tetapi kali ini Sutawijoyo tidak membawa tombaknya Kiai Penatas, tapi di dalam bungkusannya terdapat sebuah pedang pendek yang dapat ia pergunakan membela diri apabila di jalan ia menemui gangguan dari beberapa perampok. 7 ekor kuda yang punggungnya duduk 7 orang pajang masih terus berlari menuju ke arah utara ke Pesanggrahan Prawoto. Matahari pun tanpa kenal lelah terus bergerak ke barat, dan saat itu di Pesanggrahan Prawoto, setelah Sunan Prawoto dan Prameswari dimakamkan, maka beberapa rombongan telah meninggalkan Pesanggrahan Prawoto. Patih Wonosalam beserta beberapa orang tumenggung bersama perwira dan puluhan prajurit dari beberapa kesatuan telah bergerak meninggalkan Pesanggrahan Prawoto. Demikian juga dengan rombongan dari pesantren Kadilangu. Mereka pun telah berjalan ke arah barat. Di Pesanggrahan Prawoto sekarang hanya tinggal Ibu Suri bersama putranya yang bungsu, Pangeran Timur, bersama rombongan dari Kalinyamat. Tumenggung Gajah Birowo juga masih berada di sana bersama Ki Ronggo Widekso dan belasan orang prajurit Wirotamtomo. Malam itu Ratu Kalinyamat beserta suaminya Pangeran Hadiri yang disebut juga Pangeran Kalinyamat, penguasa daerah Kalinyamat yang tidak jauh dari Bandar Jeporo, sedang berbincang dengan Ibu Suri di ruang dalam Pesanggrahan Prawoto. Kapan rombongan Hadiwijoyo akan tiba di sini? Tanya Ibu Suri kepada Pangeran Hadiri. Paling cepat besok sore, Kanjeng Ibu, jawab Pangeran Hadiri. Lama, kata Ibu Suri. Pajang memang jauh, Kanjeng Ibu, kata Ratu Kalinyamat. Aku sudah kangen sekali dengan Cempoko, kata Ibu Suri. Saya juga kangen Cempoko, Kanjeng Ibu, kata Ratu Kalinyamat. Malam ini Cempoko tidur di mana?
tanya Ibu Suri. Cempoko bersama Adimas Hadiwijoyo dan rombongan dari Pajang, mereka biasanya tidur di tepi jalan Kanjeng Ibu, kata Ratu Kalinyamat. Kasihan Cempoko, kata ibundanya. Tidak apa-apa Kanjeng Ibu, kata Ratu Kalinyamat. Mereka pun terus berbincang-bincang bertiga hingga Ibu Suri merasa lelah dan mengantuk. Aku sudah mengantuk, kata Ibu Suri. Kemudian mereka pun kembali ke kamarnya. Malam itu suasana di Pesanggerahan Prawoto terlihat gelap. Hanya beberapa obor yang menyala di sudut pendopo. Di dekat pintu ruang dalam, 2 orang prajurit Wirotamtomo sedang duduk berjaga di pendopo. Tengah malam ketika dari jauh terdengar sayup-sayup suara kentongan yang ditabuh dengan nada Doromulo. Maka salah seorang prajurit yang duduk di pendopo bangkit berdiri, lalu meraih tongkat memukul kentongan, kemudian berjalan menuju kentongan yang berada di sudut pendopo. Saat kemudian suara kentongan pun bergema di daerah sekitar Pesanggerahan Prawoto. Tengah malam, kata Ratu Kalinyamat. Ia belum bisa tertidur karena pikirannya masih tertuju pada sebilah keris yang kini telah disimpan oleh suaminya, Pangeran Hadiri. Keris itulah yang telah dipakai untuk membunuh Sultan Demak dan Prameswari, sebuah keris milik Kanjeng Sunan Kudus, Kyai Setan Kober. Aku akan berada di Pesanggerahan ini menemani Kanjeng Ibu sampai Kanjeng Ibu pulang kembali ke Demak. Nanti setelah masa berkabung telah berakhir, aku akan pergi ke Panti Kudus, menyerahkan keris Kyai Setan Kober kepada pemiliknya, Kanjeng Sunan Kudus, kata Ratu Kalinyamat dalam hati. Apakah nanti Kanjeng Sunan Kudus akan ingkar dan mengelak, tidak akan mengakui kalau keris Setan Kober adalah miliknya, kata istri Pangeran Hadiri dalam hatinya. Apakah nanti Kanjeng Sunan Kudus akan membela dan melindungi murid sekaligus kemenakannya, Penangsang, yang sudah jelas menjadi dalang dari terbunuhnya Kakang Mas Prawoto, Gremeng Sang Ratu. Tidak mungkin kalau Rangkut membunuh Kakang Mas Prawoto karena disuruh oleh Kanjeng Sunan Kudus, kata Ratu Kalinyamat yang terus menghitung semua kemungkinan yang bisa terjadi. Tidak mungkin Rangkut yang berasal dari Jipang dapat membawa keris Kyai Setan Kober kalau bukan karena disuruh oleh Penangsang yang merupakan murid dari Kanjeng Sunan Kudus, kata Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat masih terus berangan-angan sampai akhirnya setelah lewat tengah malam, tanpa disadari sang ratu pun telah tertidur. Menjelang fajar menyingsing, suara kokok ayam jantan terdengar saut-sautan, dan pada saat itu bumi Prawoto pun telah terbangun. Sementara itu di pinggir jalan yang terletak di sebelah utara Gunung Kemukus, ada sebuah kemah yang dihuni oleh ayam jantan dari Pengging, Karebet, yang telah menjadi adipati di Pajang dan namanya pun telah berubah menjadi Adipati Hadiwijoyo. Pagi itu semua rombongan dari Pajang telah terbangun dari tidurnya. Mereka pun segera membersihkan dirinya di sebuah sungai yang mengalirkan air yang bening. Setelah membersihkan diri di sebuah sungai yang tak jauh dari tempat mereka bermalam, mereka pun bersiap untuk melanjutkan perjalanannya ke Prawoto. Berapa kain panjang yang semalam telah direntangkan untuk dibuat kemah segera dilipat dan dimasukkan dalam bungkusan, lalu dikaitkan pada sebuah kaitan di samping pelana kuda. Adipati Hadiwijoyo yang sudah bersiap untuk melanjutkan perjalanan segera naik ke punggung kudanya, diikuti oleh Ratu Pajang, Pemanahan, Penjawi, Wenang Wulan, Juru Mertani, dan Sutowijoyo. Saat kemudian 7 ekor kuda berlari lurus ke utara menuju arah Prawoto. Ratu Pajang yang dulu sewaktu berada di kabupaten belum bisa mengendarai kuda, sekarang sudah terampil berpacu di atas punggung seekor kuda. Ratu Mas Cempoko yang telah memakai pakaian khusus terlihat lincah mengendarai kuda tunggangannya.
Tangan kanannya memegang kendali kuda, pandangan matanya lurus ke depan, gerak tubuhnya mengikuti rama kuda yang sedang melaju cepat. Di siang hari, matahari pun memancarkan sinarnya yang panas. Dan ketika matahari telah berada dekat cakrawala di sebelah barat, lembayung senja pun telah membayang menghiasi langit. Pada saat itulah 7 ekor kuda rombongan dari Pajang pun telah berada di pinggir hutan Prawoto. Bentar lagi kita akan tiba di pesanggrahan Prawoto, kata Adipati Hadiwijaya pada Ratu Masempaka yang segera melambatkan lari kudanya, lalu diikuti oleh semua orang dalam rombongannya. Berapa saat kemudian 7 ekor kuda yang berlari tidak terlalu kencang telah masuki regol pesanggrahan Prawoto. Depan pendopo pesanggrahan, mereka semua kemudian turun dari punggung kudanya. Beberapa prajurit Wirotamtomo yang sedang bertugas segera berlari mendekat. Mereka membantu menurunkan bungkusan yang masih berada di samping pelana kuda. 2 orang prajurit segera meminta tali kendali kuda dari Adipati Hadiwijaya dan Ratu Masempaka, lalu membawa kuda itu ke halaman belakang pesanggrahan. Beberapa abdi pesanggrahan juga telah berdatangan, kemudian mereka membawa kuda para tamu ke halaman belakang. Seorang prajurit memberitahukan kedatangan Adipati Pajang kepada Pangeran Hadiri beserta Ratu Kalinyamat, Ibu Suri maupun ke Tumenggung Gajah Birowo. "Di mana Cempaka sekarang?" tanya Ratu Kalinyamat. "Sedang menuju ke pendopo, Kanjeng Ratu," jawab prajurit Wirotamtomo itu. Ratu Kalinyamat dan Pangeran Hadiri segera menuju ke pendopo, dan tak lama kemudian Pangeran Hadiri menyalami Adipati Hadiwijaya. Sedangkan Ratu Kalinyamat telah berpelukan dengan adiknya Ratu Mas Cempaka. "Kok terlambat, Cempaka? Kok tak sempat melihat Kakang Mas Prawoto dimakamkan?" kata Ratu Kalinyamat. Ratu Mas Cempaka tak mampu menjawab. Ratu Pajang hanya bisa menangis di pelukan kakaknya, Ratu Kalinyamat. "Mari kita menghadap Kanjeng Ibu," kata Ratu Kalinyamat. Kemudian mereka berempat segera berjalan menuju kamar Ibu Suri, dan tangis Ratu Mas Cempaka pun semuanya ditumpahkan di sana. Sambil sungkem di pangkuan ibundanya, Ratu Pajang pun menangis, membasahi kain yang dipakai bundanya. "Kedua kakakmu sudah dimakamkan kemarin, Ajeng," kata Ibu Suri perlahan. Air matanya pun jatuh di kepala anak kesayangannya. "Ya Kanjeng Ibu," kata Ratu Mas Cempaka di sela-sela tangisnya. "Kok tak sempat melihatnya, Ajeng?" kata Ibu Suri. "Ya Kanjeng Ibu," tangis Ratu Pajang yang masih dipanggil oleh ibundanya dengan panggilan kesayangan, Ajeng. Berapa saat mereka berdua masih menangis, menumpahkan air mata, menumpahkan segala kesedihan dan kerinduan mereka yang hampir 3 warsa tidak pernah berjumpa. Setelah tangisnya mereda, maka mereka kemudian duduk di atas tikar yang berada dalam kamar Ibu Suri. Adipati Hadiwijaya kemudian sungkem kepada Ibu Suri. Sesaat kemudian Ibu Suri pun berkata, "Kau selamat, Hadiwijaya?" "Ya Kanjeng Ibu, atas doa restu Kanjeng Ibu, saya dan Ratu Mas Cempaka dalam keadaan selamat," kata Adipati Hadiwijaya. Untuk beberapa saat mereka masih berada di dalam kamar berbincang-bincang melepas rindu. "Kau terlihat agak gemuk sekarang, Ajeng," kata Ibu Suri. "Ya Kanjeng Ibu," kata Ratu Pajang. Setelah beberapa saat mereka berbincang di dalam kamar, maka Adipati Hadiwijaya pun ingin membersihkan dirinya di sumur pesanggrahan. "Kanjeng Ibu, saya akan bersihkan diri dulu di Pakiwan," kata Adipati Pajang. "Ya Hadiwijaya, setelah ini ajak Ajeng untuk beristirahat. Kasihan dia sangat lelah," kata Ibu Suri. "Terima kasih Kanjeng Ibu," kata Hadiwijaya. Lalu ia bersama Pangeran Hadiri, Ratu Mas Cempaka dan Ratu Kalinyamat segera keluar dari kamar Ibu Suri.
Di depan pintu, Adipati Hadiwijaya disalami oleh seorang tumenggung Wirotamtomo yang bertubuh tinggi besar yang telah beberapa saat menungguinya di depan pendopo pesanggrahan. Di belakangnya juga telah berdiri seorang ronggo yang sangat dikenalnya. Kanjeng Adipati Hadiwijaya semakin bertambah umur, semakin luar biasa, kata tumenggung yang bertubuh tinggi besar sambil mengulurkan tangannya. Lama tidak berjumpa gitu Tumenggung Gajah Birowo. Semakin tua semakin gagah, kata Adipati Hadiwijaya. Lalu ia pun mengulurkan tangannya menyambut uluran tangan Tumenggung Gajah Birowo. Saya sudah semakin pikun, Kanjeng Adipati. 2-3 warsa lagi mungkin saya akan mengundurkan diri dari semua tugas keprajuritan, kata Tumenggung Gajah Birowo. Adipati Hadiwijaya pun tersenyum meskipun Tumenggung Gajah Birowo adalah seorang tumenggung yang berbadan tinggi besar tetapi mempunyai hati yang lembut. Di belakang Tumenggung Gajah Birowo seorang ronggo yang merasa berutang nyawa kepada Adipati Hadiwijaya maju ke depan sambil mengulurkan tangannya. Kanjeng Adipati Hadiwijaya, kata perwira Wirotamtomo itu. Ki Ronggo pideksa, Ki Ronggo semakin matang sekarang, kata Adipati Hadiwijaya. Ronggo pideksa tidak menjawab, ia hanya tersenyum. Ketika ia teringat sewaktu berada di dekat muara Sungai Tuntang, pada saat ia bertempur melawan Klabang Ireng dan Klabang Ijo. Kalau saat itu tidak ada Karebet, aku tentu sudah mati dibunuh Klabang Ireng, kata Ronggo pideksa dalam hati yang selalu teringat akan peristiwa yang telah lalu. Setelah berbincang sejenak, maka Adipati Hadiwijaya kemudian berkata, saya akan ke Pakiwan dulu, Ki Tumenggung. Silakan Kanjeng Adipati, kata Tumenggung Gajah Birowo. Malam itu Adipati Hadiwijaya bersama Ratu Mas Cempaka bermalam di pesanggrahan Prawoto. Sedangkan Pemanahan beserta para pengikutnya yang lain menempati rumah yang terletak di belakang, tidak jauh dari dalam pesanggrahan, bersebelahan dengan rumah yang ditempati oleh para pengawal dari Kalinyamat. Malam pun cepat berlalu, berganti menjadi pagi yang cerah di bumi Prawoto. Ketika tinggi matahari telah sepenggalah sepulang dari makam Sunan Prawoto dan Prameswari, maka Pangeran Hadiri mengajak Adipati Hadiwijaya untuk berbicara mengenai keadaan Kesultanan Demak setelah meninggalnya Sunan Prawoto. Tak lama kemudian di ruang dalam pesanggrahan telah berkumpul beberapa orang yang duduk di atas tikar. Adipati Hadiwijaya bersama Ratu Mas Cempaka, di sebelahnya ada Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat, serta Tumenggung Gajah Birowo. Tidak ketinggalan pula di belakang Adipati Hadiwijaya telah duduk Nayaka Praja Pajang, Pemanahan dan Penjawi yang berada diajak hadir di pertemuan ini. Adimas Hadiwijaya, marilah kita bicarakan kelangsungan dari Kesultanan Demak setelah meninggalnya Kakang Mas Sunan Prawoto, kata Pangeran Hadiri. Baik Kakang Mas Hadiri, tetapi sebelumnya saya ingin mendengar tentang kejadian pembunuhan yang terjadi pada malam itu, kata Hadiwijaya. Ya Dimas, memang aku akan cerita tentang apa yang aku ketahui mengenai terbunuhnya Kakang Mas Sunan Prawoto dan Prameswari. Di sini ada Ki Tumenggung Gajah Birowo. Kalau nanti Adimas merasa kurang jelas, Adimas bisa minta keterangan pada Ki Tumenggung Gajah Birowo, kata Pangeran Hadiri. Ya Kakang Mas, kata Adipati Pajang. Pangeran Hadiri kemudian bercerita tentang terbunuhnya Sunan Prawoto dan Prameswari. Jadi Rangkut juga mati terkena keris Kiai Bedok. Ya, keris Kiai Bedok tertancap di kaki Rangkut, jawab Pangeran Hadiri. Kalau pada malam itu orang Jipang yang bernama Rangkut berhasil melarikan diri, maka pembunuhan ini tidak akan terungkap, kata Adipati Hadiwijaya. Ya, setelah Ratu Kalinyamat, pembunuh yang sebenarnya adalah Adipati Jipang, Arya Penangsang,